Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Kembali di iNews Pagi, pemirsa, setelah melakukan pencarian selama 2 hari, akhirnya Tim SAR Jakarta menemukan mobil yang ditumpangi Purnawirawan Jenderal yang tenggelam di laut kawasan Pelabuhan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Mobil itu diangkat dan tidak ditemukan korban lain di dalamnya. Setelah melakukan pencarian selama 2 hari, Tim SAR Jakarta bersama aparat gabungan akhirnya menemukan mobil yang ditumpangi oleh Hendrawan Ostefan, Brigjen TNI Purnawirawan umur 75 tahun, di mana mobilnya tenggelam di laut kawasan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Tim SAR menggunakan 3 buah perahu dan 13 penyelam untuk melakukan pencarian mobil tenggelam. Setelah ditemukan, mobil minibus ini lalu dievakuasi menggunakan alat kren ke dermaga. Petugas pun tidak menemukan korban lain dalam mobil berwarna hitam ini, namun kondisi mobil mengalami kerusakan parah. Pencarian sempat terkendala dengan ombak dan arus bawah laut yang sangat kuat. Pencarian sudah hari ketiga, hari pertama dan hari kedua itu kami terkendala dengan ombak dan juga arus bawahnya yang kuat, ya, berarti cuaca memang menjadi kendala. Dan hari ini memang lautnya sangat tenang sehingga kita bisa menyelam dengan bisa lebih maksimal, sehingga dengan tadi dimulai jam 8.55 sudah menemukan objek tersebut. Oke. Artinya kurang dari 1 jam sudah ditemukan gitu ya? Ya. Sebelumnya diberitakan jenazah Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan Ostefan ditemukan di kawasan Laut Marunda. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan CCTV dan terekam mobil yang dikendarai korban melaju ke arah laut dan tenggelam. Dari Jakarta, Helmi, iNews melaporkan. Aparat kepolisian segera melakukan pemeriksaan terhadap mobil milik Brigjen TNI Purnawirawan yang tenggelam di laut kawasan Pelabuhan Marunda. Mobil ditemukan berjarak 5 meter dari titik jatuh dengan kedalaman 6 meter. Telah ditemukan mobil yang diduga dikendarai oleh Brigjen TNI Purnawirawan yang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia beberapa waktu yang lalu. Sebuah mobil sedan hitam Toyota Vios dengan nomor polisi B1606 LB. Ya, upaya pencarian oleh tim gabungan membuahkan hasil. Kami mengaturkan rasa syukur, ya. Selanjutnya, mobil ini akan dilakukan pemeriksaan secara laboratoris, dilakukan olah TKP, dilakukan penelitian pendalaman oleh Puslapor Polri. Ya, tadi tim gabungan yang menemukan adalah dari Basarnas, didukung dan di backup oleh rekan-rekan dari Direktorat Polair Polda Metro Jaya serta Polres. Ditemukan tidak jauh dari sekitar lokasi penemuan jenazah di kawasan yang sama di Marunda, di KCN, ya, di Kecamatan Cilincing. Pemirsa, sebuah minibus terperosok ke sungai area pesantren Desa Sukajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Evakuasi berjalan dramatis lantaran posisi kendaraan tersangkut akibat banyaknya bebatuan. Petugas unit Gakum Satlantas Polres Bogor beserta tim Rescue Damkar Kabupaten Bogor berupaya mengevakuasi sebuah minibus yang terperosok ke sungai setinggi 3 meter di area pondok pesantren Desa Sukajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Peristiwa kecelakaan itu berawal saat pengemudi mobil yang hendak memarkirkan mobilnya diduga hilang kendali hingga terjun ke sungai. Banyaknya bebatuan dan tanah yang licin membuat petugas gabungan kesulitan mengevakuasi mobil tersebut. Setelah berjibaku selama 2 jam, mobil tersebut berhasil dievakuasi tim gabungan dengan menggunakan derek mobil unit Gakum menggunakan tali. Beruntung atas kejadian ini tidak ada korban jiwa maupun luka. Untuk korban tidak ada, hanya kerugian atau kerusakan kendaraan tersebut. Jadi pengemudi saat parkir kendaraan tidak dapat mengendalikan laju kendaraan, kemudian terperosok atau terjatuh ke sungai.
Kini kasus kecelakaan tersebut telah ditangani oleh unit Gakum Satlantas Polres Bogor. Pihak kepolisian menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati saat berkendara agar meminimalisir kecelakaan. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, bencana tanah longsor yang terjadi di Kecamatan Panggarangan dan Bayan Lebak, Banten menyebabkan 5 bangunan ambruk. Detik-detik ambruknya rumah terekam kamera ponsel warga. Hujan deras yang menerjang wilayah Kabupaten Lebak, Banten menyebabkan terjadinya bencana longsor. Longsor terparah terjadi di Kecamatan Panggarangan dan Kecamatan Bayah, Lebak, Banten. Detik-detik terjadinya longsor sempat rekam kamera ponsel warga. Waduh, dak. Wah, awas, hati-hati. Masya Allah. La ilaha illallah. Kejadian longsor ini pun membuat panik warga. Turun, awas. Allahu Akbar. Sementara satu warung kopi di pinggir jembatan Dua Bayah ambruk seketika akibat pergerakan tanah. Dari data pihak Kecamatan Panggarangan mencatat sebanyak 4 rumah yang rusak akibat longsor. Menurut warga, sejak Sabtu malam hujan terus mengguyur sejumlah wilayah di Lebak. Akibatnya beberapa rumah terkena longsor. Warga juga khawatir meluapnya sungai Cimadur membuat jembatan 2 ambrol terkena aliran sungai. Nah, ketika misalkan ini sampai melebar ke sana, apa gimana caranya? Paling pulang, dikosongin dulu, sementara tunggu kondisi aman. Ada perasaan takut nggak Pak ketika lihat begini? Maka was-was saya Pak, was-was saya untuk melintas jembatan ini. Ini panjang jembatan kira-kira berapa meter Pak? Ada ya 35 meter. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material akibat banjir mencapai lebih dari 500 juta rupiah. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Nggak tepat kalau disegel, tapi oke lah kita hargai ya. Kenapa masih dihargai? Karena yang benar itu adalah dia dirubuhin. Pemirsa, pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir utara Kabupaten Tangerang, Banten akhirnya dibongkar TNI Angkatan Laut bersama sejumlah nelayan. Pembongkaran dilakukan bertahap dan diperkirakan selesai dalam waktu 10 hari. Sempat viral dan dinilai mengganggu aktivitas nelayan, pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir utara Kabupaten Tangerang, Banten akhirnya dibongkar. Lebih dari 600 personel TNI Angkatan Laut dikerahkan, dibantu sejumlah warga yang berprofesi sebagai nelayan. Pembongkaran ditargetkan 2 km per hari dan diperkirakan akan selesai dalam waktu 10 hari. Panjang pagar yang membentang di 16 desa dan 6 kecamatan dan kondisi cuaca yang bergelombang menjadi kendala pembongkaran.
Sepertinya tidak mungkin kalau 30 km itu akan kita laksanakan dalam 1 hari. Ya, kita akan atur mekanismenya, minimal target saya hari ini 2 km. Seperti yang saya sampaikan tadi, kesulitan kita lebih mudah menanam daripada mencabut. Ya, apalagi kalau yang sudah ditanam ini sudah jangka waktu sampai berbulan-bulan, itu akan lebih menyulitkan kita untuk pencabutan. Tapi target kita hari ini minimal 2 kilo bisa kita cabut. Pembongkaran pagar ini atas perintah Presiden Prabowo untuk memberikan akses dan kenyamanan bagi nelayan ketika sedang pergi melaut. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pagar laut juga ternyata ada di Pelabuhan Paljaya, area alur laut Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Setelah disegel KKP, pihak pembangun pagar laut menegaskan sudah memiliki izin dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Viralnya pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten ternyata juga ditemukan di kawasan Kabupaten Bekasi. Pasca dilaporkan, pagar laut di Pelabuhan Ikan Paljaya Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat disegel oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun pihak PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) sebagai perusahaan proyek yang sedang membangun di perairan Tarumajaya menegaskan mereka justru telah memiliki izin dari pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membangun pelabuhan dengan memasang terlebih dahulu pagar laut. Antara perjanjian bersama antara Provinsi Jawa Barat dengan klien kami, yang diantaranya adalah kami diminta untuk membangun sarana dan prasarana pelabuhan yang ada di DKP, yaitu sarana toko-toko, perbaikan jalan, kemudian pembangunan kantor DKP, kemudian klien kami akhirnya menyerahkan semua energi keuangannya untuk membuat pelabuhan. Bahwasanya ini sudah dikeruk, tentunya ada yang namanya pagar-pagar, dan pagar-pagar ini juga atas permintaan dan persetujuan dari DKP, karena perintah dari DKP Jawa Barat begitu dari Bekasi ya. Jadi dikerjakan itu. Nah, ketika ini sedang mengerjakan, datanglah surat komplain dari KKP. Kenapa kalian bekerja? Loh, kami bekerja kan bukan karena perintah kami sendiri, tapi karena perintah dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, berdasarkan apa-apa yang mereka sudah tuliskan kepada kami. Meski begitu, pagar laut di Pelabuhan Ikan Paljaya Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tetap disegel pemerintah hingga saat ini. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, puluhan pemilik unit yang disewakan di Eden Hotel di kawasan Jalan Kartika Plaza, Kuta, Bali menggeruduk manajemen hotel. Para pemilik unit menyatakan manajemen hotel menguasai tanpa hak. Puluhan pemilik unit yang disewakan di Eden Hotel di kawasan Jalan Kartika Plaza, Kuta, Bali menggeruduk manajemen hotel. Para pemilik unit menyatakan manajemen hotel menguasai tanpa hak. Para pemilik unit datang membawa spanduk dan berorasi di lobi hotel menyatakan kekecewaan mereka terhadap pengelola Hotel Eden. Pemilik unit melakukan pengamanan terhadap sejumlah aset bersama seperti pemadaman air, listrik, kantor, dan jaringan internet. Itu kontrak pengelolaan itu sudah berakhir pada bulan Desember 2023. Sudah berakhir. Tapi mereka tidak mau menyerahkan. Bahkan mereka menggugat di Bani. Ya, di Bani. Mereka yang gugat karena pasti kepingin diperpanjang. Padahal para pemilik unit itu tidak mau memperpanjang karena selama 10 tahun sampai tahun 2023 banyak yang komplain, banyak yang protes karena tidak pernah transparan tentang pengelolaannya. Jadi tidak ada yang mau memperpanjang. Sama Ibu, niatnya Ibu Bapak itu apa datang ke sini? Silakan. Karena selama 10 tahun kami tidak menerima apa yang jadi bagian dan hak. Perjanjian PT EKM terhadap Kondotel di Eden, Kuta telah selesai sejak Desember 2023 lalu. Namun pemilik unit enggan memperpanjang kontrak kembali karena pembagian hasil yang jauh dari pendapatan per tahun. Akibat hal tersebut, manajemen hotel kini terkesan mempersulit pemilik unit untuk beraktivitas di unit mereka.
Selama ini yang dia bilang ada kantor PPR, saya tidak mengakui kantor itu. Dulu saya berikan, Pak, kita bicara baik-baik. Tapi setelah perjalanan waktu ternyata dia sini kok begitu hasilnya, iya kan? Saya ini kan saya juga harus mengamankan operasional hotel. Para owner unit berharap PT EKM mengembalikan hak mereka dengan menyerahkan hak pengelolaan Eden Hotel kepada mereka berdasarkan putusan gugatan di Badan Arbitrase Negara Indonesia yang dimenangkan oleh para pemilik unit. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengungkapkan mengenai persiapan dirinya menghadapi gugatan pra-peradilan yang ia ajukan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada kasus suap Harun Masiku. Saat ditemui di pagelaran wayang perayaan HUT PDIP ke-52, Hasto menyatakan bahwa banyak pakar yang siap membantunya dalam upayanya untuk memperjuangkan keadilan pada kasus suap Harun Masiku. Diketahui sidang pra-peradilan pertama Hasto akan digelar pada Selasa 21 Januari 2025 mendatang. Hasto menambahkan bahwa ia akan kooperatif dengan KPK terkait jadwal pemanggilan berikutnya. Prinsipnya kami kooperatif, kami sebagai partai politik yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sehingga ketika saya diundang pun saya datang, ketika ada beberapa pertanyaan saya jawab dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya, karena komitmen di dalam mengikuti seluruh proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu menjadi komitmen dari seluruh kader PDI Perjuangan. Pemirsa, publik menantikan pertemuan antara Presiden Prabowo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Meski belum dipastikan tanggalnya, namun pertemuan diharapkan segera terjadi. Ucapan terima kasih Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri ke Presiden Prabowo saat perayaan Hari Jadi PDIP menguatkan spekulasi terrealisasinya pertemuan keduanya. Pertemuan Presiden Prabowo dan Megawati ini sangat dinantikan sebagai bentuk silaturahmi, diupayakan pertemuan segera terjadi. Apalagi Presiden Prabowo hingga saat ini sangat terkesan dengan masakan Megawati Soekarno Putri, yakni nasi goreng dengan berbagai variannya seperti nasi goreng ikan asin, ayam, dan kambing. Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan sama kami menyampaikan bahwa masakan Ibu Mega yang paling beliau kenal memang nasi goreng. Ada nasi goreng ikan asin, ada nasi goreng ayam, ada nasi goreng kambing. Tiga-tiganya kata Pak Prabowo enak sekali. Pak Sudarto bilang kalau kemungkinan bisa aja bulan ini pertemuan pada Pak Prabowo dengan Bu Mega ini benar nggak Pak, atau ada ancang-ancang seperti itu? Saya berdoa mudah-mudahan bisa bulan ini makin cepat makin bagus. Apa sih Pak manfaat menurut Bapak harus bertemu secepat itu Pak? Manfaatnya begini, pemimpin orang Indonesia itu adalah orang-orang yang mengikuti gerak pemimpin. Kita semua adalah orang yang senang kalau pemimpin kita itu sering bertemu, sering bersilaturahmi, saling ngobrol bareng, meskipun yang diobrolin adalah hal-hal yang ringan. Sementara itu dari sisi PDI Perjuangan, meski belum ada kepastian kapan Presiden Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati akan bertemu, diyakini pertemuan keduanya tidak akan membahas deal-deal politik, apalagi berkaitan dengan kasus yang menimpa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Hubungan Prabowo Megawati sudah memiliki ikatan persahabatan dan perkawanan tersendiri yang sangat panjang. Meskipun kedua tokoh ini belum bertemu secara fisik, secara langsung, dan belum berkomunikasi secara langsung, namun keduanya memiliki sejarah persahabatan, perkawanan yang sangat panjang. Kalaupun nanti pertemuan itu terjadi, maka agenda-agenda yang akan dibahas adalah agenda kenegaraan dan kebangsaan, bukan terkait dengan deal-deal politik. Apalagi yang saya dengar, yang kami dengar, sudah ada spekulasi akan ada pembahasan soal kasus yang menimpa Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto Kristianto, yang saat ini mengalami kriminalisasi dengan suatu perkara hukum. Jadi mungkinkah Prabowo dan Megawati akan segera bertemu di bulan ini? Tim Liputan iNews melaporkan.
Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Panglima Komando Operasi Udara 2 Marsikal Pertama TNI Deni Solowan dikukuhkan sebagai warga kehormatan Divisi Infanteri 3 Kostrat dari Panglima Divisi Infanteri 3 Kostrat Maijen TNI Bangun Nawoko di Markas Divisi 3 Kostrat Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Tradisi warga kehormatan Divisi Infanteri 3 Kostrat diawali dengan pengiringan warga kehormatan oleh pasukan tirai. Kegiatan pengukuhan merupakan bentuk penghargaan sebagai prajurit Divisi Infanteri 3 Kostrat atas dedikasi, kontribusi, serta perhatian yang diberikan dalam perkembangan dan kemajuan satuan. Panglima Divisi Infanteri 3 Kostrat Maijen TNI Bangun Nawoko mengatakan pengukuhan Panglima Komando Operasi Udara 2 Marsikal Pertama TNI Deni Solowan sebagai warga kehormatan Divisi Infanteri 3 Kostrat menjadi salah satu momen bersejarah. Marsikal Pertama TNI Deni Solowan dinilai telah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam mendukung tercapainya kerjasama antara Angkatan Udara dan Angkatan Darat yang semakin erat. Beralih ke berita lain, pemirsa, bagi penderita diabetes, es krim mungkin jadi salah satu makanan yang dihindari. Namun jangan takut, kini hadir es krim rendah gula yang diproduksi mahasiswa UI di Depok, Jawa Barat. Maraknya kasus diabetes pada anak belakangan ini menjadi perhatian khusus bagi mahasiswa Universitas Indonesia. Mereka berinovasi membuat es krim rendah gula yang diklaim aman bagi penderita maupun penyintas diabetes. Proses pembuatannya pun sudah melalui proses penelitian yang dibantu para peneliti dari Fakultas Kesehatan UI. Ada 5 varian rasa yang dibuat oleh para mahasiswa, yakni coklat, vanila, blueberry pandan, dan mangga. Jadi Cocoa ini merupakan es krim terfortifikasi herbal pertama di Indonesia. Cocoa merupakan es krim yang dairy free, yang nggak pakai susu, sugar free, yang nggak pakai gula, dan juga terfortifikasi ekstrak daun jambu biji untuk bantu dalam menurunkan kadar gula darah, terus menurunin kadar masuk dalam darah. Saat ini, es krim ini juga sudah melewati uji lab di BPOM dan dipasarkan melalui daring. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.